Salam budaya, rahayu rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai bulan Suro. Jadi di Jawa itu setiap bulan Suro banyak sekali di setiap kabupaten maupun di wilayah tertentu seperti di desa-desa yang masih menjalankan pasti punya tradisi, contohnya seperti larung sesaji yang ada di Telaga Ngebel Ponorogo dan juga maupun yang ada di laut yang ada di pantai Parangtritis yang ada di Yogyakarta seperti itu. Dan setiap orang itu di Jawa khususnya ini ya, itu setiap bulan Suro itu banyak sekali orang yang membersihkan keris tersebut. Jadi ini sebuah tradisi yang ada di Jawa sejak zaman dahulu dan diteruskan sampai sekarang. Seperti contohnya seperti jamasan benda pusaka yang ada di Kabupaten Ponorogo, dan jamasan tersebut bukan hanya dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Ponorogo, tapi setiap orang yang memiliki benda pusaka tersebut khususnya di Jawa pasti akan melakukan jamasan. Dan tujuannya jamasan tersebut supaya benda tersebut contohnya seperti keris maupun tumbak maupun benda pusaka lainnya warisan leluhur kita seperti itu supaya terjaga atau terawat terutamanya. Tapi ada filosofinya, ada simbol-simbolnya, yaitu simbolnya supaya kita itu ibarat kata itu membersihkan diri kita atau introspeksi diri, atau kita itu tahu apa perbuatan apa, kesalahan apa yang kita perbuat di dunia ini terutama kepada orang lain di masa lampau. Dan makanya di bulan Suro tersebut itu khususnya bagi para spiritual yang ada di Jawa itu banyak yang melakukan tirakat ya. Tirakat ya seperti biasa, seperti contohnya puasa itu seperti pada umumnya seperti orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang setiap umat beragama. Tapi puasa bagi ini berbeda. Jadi bulan Suro tersebut bagi orang Jawa itu adalah sebuah bulan yang sangat istimewa bagi orang Jawa. Tapi sebagian orang menganggapnya di bulan Suro tersebut adalah bulan di mana banyaknya keluarnya makhluk halus atau banyaknya roh-roh para leluhur itu keluar. Itu banyak sekali dipercayai oleh masyarakat khususnya yang ada di Jawa tersebut. Dan juga ada pantangan-pantangan seperti contohnya setiap bulan Suro khususnya di Jawa dipercayai di masyarakat orang Jawa banyak orang yang tidak melakukan hajatan pernikahan seperti itu ya. Ini khusus cerita ini bagi orang Jawa seperti yang terjadi yang sudah-sudah, seperti mungkin di tempat lingkungan panjenengan, di lingkungan teman-teman mungkin apakah masih mempertahankan tradisi adat budaya tersebut atau jamasan benda pusaka tersebut ya untuk introspeksi diri, untuk filosofi supaya kita tahu kesalahan apa. Jadi setiap sesuatu yang kita tanam pasti akan menunai apa yang kita tanam, atau istilahnya hukum karma seperti itu ya. Jadi makanya disimbolkan selain benda pusaka contohnya keris dan tombak tersebut dibersihkan supaya tidak karatan, itu juga mengandung banyak sekali simbol-simbol yang harus diketahui bagi orang Jawa zaman sekarang, bahwa tujuannya selain membersihkan benda pusaka juga harus membersihkan hati dan pikiran kita. Terus Ponorogo ini juga ada acara kegiatan Grebeg Suro Ponorogo atau Festival Reog Nasional tahun 2025, yaitu setiap grup-grup reog yang ada di Nusantara ini ya, yang dilombakan, yang ikut lomba itu tidak hanya grup reog dari Ponorogo tapi luar kota Ponorogo, contohnya dari Jakarta, Sumatera, Kalimantan seperti itu, dari Malang, dari Bali, itu juga akan ikut memeriahkan Festival Reog Nasional tahun 2025. Jadi selain Grebeg Suro Reog Festival Reog Nasional tersebut juga akan diadakannya seperti kirab pusaka seperti itu. Tapi sebelum kirab pusaka diarak dari makam Bathara Katong menuju ke alun-alun Ponorogo atau menuju ke Paseban Ponorogo, malam harinya itu akan diadakannya bedal pusaka. Jadi sebelum bedal pusaka tersebut
yang tidak salah tanggal 26 Juni atau tanggal 27 Juni nanti itu juga akan diadakan mocopat yang dihadiri dari berbagai wilayah dari Kabupaten Ponorogo. Jadi undangannya mulai dari Kabupaten Trenggalek, Pacitan, dan sampai ke kabupaten-kabupaten lainnya ikut menghadiri. Yaitu persatuan dari Pakasa Gebang Tinatar seperti itu. Jadi Pakasa dari Boyolali juga ikut akan hadir di Ponorogo untuk ikut mendukung atau mensupport terlaksananya tradisi adat budaya yang ada di Jawa Ponorogo tersebut. Jadi sebelum Budaya Pusaka akan diadakan mocopat bersama-sama seperti itu. Dan di Telaga Ngebel itu juga akan ada larung sesaji seperti itu. Itu siang hari. Tapi malam harinya akan diadakan arak-arakan obor seperti itu. Nanti bisa dicek jadwalnya di media-media sosial buat teman-teman yang dari luar kota bisa langsung merapat ke Kabupaten Ponorogo. Dan selain di Kabupaten Ponorogo tersebut yang melaksanakan tradisi-tradisi adat budaya di bulan Suro tersebut itu banyak sekali dari kabupaten, contohnya seperti yang ada di Jawa Tengah seperti itu, mulai dari daerah Temanggung, daerah Wonosobo, di Puncak Dieng, dan juga di daerah Parangtritis, dan juga di wilayah Karanganyar. Itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan tradisi budaya di bulan Suro tersebut. Dan mengenai cerita-cerita tersebut ya memang kita akui ya, jadi di Jawa Nusantara ini memang punya tradisi yang sangat sakral yang selalu diuri-uri sejak zaman dulu sampai sekarang. Makanya banyak sekali ya, silakan Anda percaya ya monggo, yang tidak percaya ya monggo mengenai tentang mitos-mitos tersebut atau mengenai tentang larangan-larangan tersebut. Jadi mungkin teman-teman sudah melihat atau mendengar cerita dari secara langsung, secara lisan maupun di media-media sosial mengenai pantangan baru. Jadi intinya dalam konten ini saya mengajak teman-teman jadi tetap eling lan waspodo, intinya seperti itu, karena kita sudah hidup di zaman, walaupun kita hidup di zaman modern, tapi kita itu sebenarnya sudah hidup terasa di zaman kala bendu. Yaitu kala bendu tersebut sebenarnya di zaman kegelapan atau di zaman carut marut, sudah tidak tertata cara kehidupan ini. Jadi orang-orang muda zaman sekarang itu banyak sekali sudah kehilangan sopan santun seperti itu. Yaitu sesuai fakta yang ada, sudah tidak bisa dipungkiri seperti itu. Jadi buat teman-teman generasi muda yang ada di Jawa Nusantara itu, kalau bisa jangan sampai meninggalkan tradisi budaya adat yang ada di Jawa. Kita harus tetap menguri-nguri dan jangan sampai meninggalkan. Jadi sebuah bangsa yang besar itu karena punya budaya yang dibanggakan oleh masyarakat di lingkungan tersebut. Contohnya seperti yang ada di wilayah selain di luar Indonesia seperti itu, mereka juga sangat membanggakan budayanya seperti itu. Dan kita sebagai orang Jawa jangan sampai kita tidak bangga dengan budaya yang ada. Jadi budaya itu tidak hanya kesenian ya. Jadi banyak sekali generasi muda yang gagal paham mengenai tentang budaya. Taunya budaya tersebut hanya kesenian tari-tarian. Sebenarnya budaya itu berbagai, mencakup semua di dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari tersebut adalah sebuah budaya, sebuah kebiasaan, sebuah tradisi yang harus kita uri-uri karena itu adalah warisan leluhur kita seperti itu. Jangan sampai leluhur kita itu menangis karena kita sudah meninggalkan budaya kita, budaya Jawa, budaya Nusantara seperti itu. Dan intinya buat teman-teman jangan sampai untuk menyaksikan event Gebyar Festival Reog Nasional tahun 2025 di panggung utama alun-alun Ponorogo. Dan juga ada larung sesaji dan juga ada arak-arakan obor di Telaga Ngebel. Dan untuk di Jawa Tengah juga banyak sekali, hampir setiap kabupaten yang ada di Jawa Tengah banyak sekali mengadakan event-event atau mengadakan tradisi budaya Jawa di bulan Suro tahun 2025. Jadi cukup sekian konten saya kali ini karena sudah kelihatannya sudah malam.
Jadi jika ada kata salah yang tidak sengaja saya ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.